majelis yang bertugas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu khususnya PKU yang telah hadir untuk mengikuti melalui live streaming ibadah PKU. Pelayan firman pada hari ini akan dipimpin oleh Penatua Nona Ita R. Muskita. Marilah kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu, khususnya PKU, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, khususnya PKU, mari kita undang untuk berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami datang di hadapan khususnya Bapak Ibu PKU yang mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing melalui live streaming. Engkau kiranya mau menyempurnakan kebaktian ini mulai dari awal hingga akhir. Kau juga mau menyempurnakan pelayan firman Ibu atau Nona Ita Muskita yang akan memimpin kebaktian pada hari ini. Ya Bapa, sertailah kebaktian ini hingga selesai. Demikian pula Engkau mau menyertai juga Bapak-bapak, Ibu-ibu PKU yang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian ini. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu persekutuan kaum lanjut usia yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih kalau kami pada saat ini boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini. Biarlah di dalam ibadah ini kami mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu. Tolonglah juga hamba yang memberitakan firman-Mu. Biarlah firman yang hamba sampaikan ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami mendengar, kami boleh percaya dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35 yang menyatakan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, persekutuan kaum lanjut usia yang Tuhan Yesus kasihi dan juga saya kasihi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua tetap bersukacita dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu persekutuan kaum lanjut usia yang Tuhan kasihi, sebenarnya kisah para rasul ini bukan menceritakan para rasul itu sendiri, tetapi lebih tepatnya menceritakan tentang perbuatan Roh Kudus melalui para rasul itu. Ada teolog yang mengatakan kalau para rasul itu bisa pergi kemana-mana atau bisa berkunjung kemana-mana, melakukan mukjizat, itu semua bukan karena kekuatan para rasul, tapi semua karena adanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada para rasul, sehingga mereka semua dapat melakukan itu. Dengan itu, ada seorang teolog yang mengatakan bahwa kitab para rasul seharusnya lebih tepat dikatakan kitab kisah Roh Kudus atau kisah perbuatan Roh Kudus melalui para rasul. Bapak Ibu persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita seperti kita baca bersama-sama menceritakan tentang Rasul Paulus yang keliling kemana-mana, mengadakan kunjungan kemana-mana, dan diceritakan di situ dia singgah di suatu desa atau kampung yang bernama Lida. Kalau kita baca dalam satu perikop, di situ juga ada desa yang berdekatan dengan desa Lida atau kampung Lida itu yang bernama Desa Saron. Nah, diceritakan di Lida, Petrus kemudian bertemu dengan seseorang yang sudah 8 tahun lumpuh dan hanya terbaring di tempat tidur. Namanya Eneas. Dan diceritakan ketika Rasul Petrus mendatangi Eneas, lalu dia berkata kepada Eneas, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Lalu seketika itu juga Eneas bangun, dan ketika orang-orang Lida dan Saron melihat hal itu, dikatakan
mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, persekutuan kaum lanjut usia yang Tuhan Yesus kasihi. Rasul Petrus dalam perjalanannya berkeliling, berkunjung kemana-mana, sampai kemudian dia tiba di Lida atau sampai di Lida, semua bukan karena kekuatannya, tapi semua adalah berkat tuntunan Roh Kudus. Dan dengan tuntunan Roh Kudus juga, Rasul Petrus bertemu dengan seseorang yang bernama Eneas yang sakit, lumpuh, dan terbaring selama 8 tahun. Dan kalau kita lihat dalam bacaan kita, ketika Rasul Petrus sampai di Lida, yang pertama-tama dilakukan bukanlah berkhotbah atau mengajar, tetapi yang dilakukan pertama oleh Petrus adalah dia menyembuhkan Eneas yang 8 tahun lumpuh. Mari kita perhatikan kata-kata Petrus. Petrus tidak mengatakan, Eneas, aku menyembuhkan engkau. Tetapi Petrus mengatakan, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Artinya pesan pertama dari teks ini adalah kesembuhan yang terjadi atas Eneas bukan karena kekuatan dari Rasul Petrus, bukan karena kekuatan seorang manusia, tetapi kesembuhan yang terjadi atas diri Eneas itu adalah merupakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus. Artinya, Tuhanlah yang menyembuhkan Eneas melalui Rasul Petrus. Dan dengan kejadian ini ada dampak yang terjadi. Dampaknya adalah penduduk di Lida dan Saron yang melihat ini, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 35. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan. Sabda Bina Umat memberi judul Pelayanan yang Memberkati, yang menekankan bahwa pelayanan itu bukan hanya dengan kata-kata, bukan cuma dengan kata-kata, tapi juga harus dengan perbuatan. Jadi kita bukan hanya memberitakan firman Tuhan, atau kita bukan hanya mengajar, atau mungkin bukan hanya berdoa bagi orang, tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk menolong orang lain atau untuk orang lain. Seperti Petrus, yang pertama dilakukan kepada orang sehingga orang percaya kepada Tuhan, bukanlah dengan berkhotbah atau mengajar iman orang. Tetapi yang pertama dilakukan Petrus adalah menyampaikan kuasa penyembuhan Tuhan kepada Eneas. Dan dengan begitu orang menjadi banyak percaya. Jadi kita juga sebagai orang percaya yang sudah diberikan kuasa dari Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang seperti Rasul Petrus lakukan. Bukan hanya dengan kata-kata kita mengajar atau kita menjadi saksi, tetapi kita juga harus dengan melakukan sesuatu, dengan berbuat sesuatu, sehingga kita boleh menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, persekutuan kaum lanjut usia yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua, saya, Bapak Ibu, Oma Opa, Eyang, dan juga Opung, adalah orang-orang yang harus menjadi saksi
Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Harus menjadi orang-orang yang memberitakan Injil dalam hidup kita. Karena itu, ketika kita memberitakan Injil dan menjadi saksi Injil, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dalam perbuatan juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam konteks bacaan kita adalah tindakan menolong orang, yaitu Eneas yang lumpuh, tetapi kemudian dia dibebaskan dari kelumpuhan. Memang dalam hal ini ada mujizat yang terjadi. Dan mujizat itu pastinya karena kuasa dari Tuhan, kuasa dari Yesus Kristus. Tapi yang mau ditekankan melalui renungan kita adalah kita memberitakan Injil pertama-tama bukan dengan perkataan tapi juga perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan pelayanan yang memberkati. Dalam konteks kita sebagai orang Indonesia, mungkin ketika kita bersaksi dengan kata-kata tidaklah menjadi sesuatu yang efektif dibandingkan ketika kita bersaksi dengan perbuatan. Sepertinya bersaksi dengan perbuatan itu lebih mudah membuat orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan seperti itu terjadi juga bagi orang-orang yang ada di Lida dan Saron. Percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Bukan karena perkataan Petrus, tetapi karena perbuatan Petrus yang menyembuhkan Eneas. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita juga harus bisa menjadi saksi Kristus seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi saat ini diperlukan sesuatu tindakan, sesuatu perbuatan yang harus kita lakukan untuk dapat menolong orang lain. Dan kita juga harus sadar bahwa kekuatan kita untuk menolong orang lain bukanlah kekuatan yang kita sendiri punya, tetapi kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang berdasarkan dari Tuhan. Bapak Ibu Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang dikasih Tuhan, dalam renungan ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama, Petrus yang dituntun oleh Roh Kudus sehingga dia bisa sampai di Lida. Dan kemudian dia bertemu dengan Eneas yang sakit. Hal yang penting adalah ketika kita berjumpa dengan siapapun dalam hidup kita, ketika saya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, Eyang, dan Opung berjumpa siapapun di dalam hidup kita, itu karena Tuhanlah yang membuat perjumpaan itu. Dan ketika kita berjumpa dengan orang lain, karena Tuhan yang merancangkan itu semua, kita harus selalu ingat bahwa kita harus menjadi saksi bagi Kristus di dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Mungkin contohnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu Persekutuan Kaum Lanjut Usia bertemu dengan seorang teman yang bukan seiman, atau mungkin bertemu dengan orang yang datang ke rumah atau yang bekerja di rumah Bapak Ibu sekalian, dalam kisah para rasul ini, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi pertemuan itu berarti Tuhan sudah punya rencana. Dan ketika kita bertemu orang lain, kita harus menjadi saksi bagi orang yang kita jumpai. Menjadi saksi artinya kita bisa menjadi penolong bagi dia, kita bisa menjadi
seseorang yang mungkin bisa meringankan beban kehidupannya. Kita juga bisa menjadi orang yang memberikan sukacita kepada orang yang kita jumpai. Dan itulah artinya bahwa hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Persekutuan Kaum Lanjut Usia pasti dalam kehidupannya yang sudah begitu lama, tentu saja saya sebagai anak-anak mungkin juga harus belajar kepada Bapak Ibu kaum lanjut usia di dalam hal menjalani kehidupan ini dan menjadi saksi bagi Kristus. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya atau saksi Kristus yang menjadi sesuatu yang ketika kita melakukan sesuatu, orang melihat kita dan orang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Yang tadi sudah ditekankan bahwa tidak hanya kata-kata, bukan hanya kata-kata, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu bagi orang itu. Sesuatu contoh, mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang yang memerlukan pertolongan dari kita tidak hanya bisa berkata-kata, oh nanti saya akan doakan kamu supaya kamu bisa terlepas dari beban hidup. Atau mungkin kita hanya berkata, oleh karena itu kamu harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, datang ke ibadah-ibadah atau ikuti ibadah-ibadah yang ada. Saya rasa itu tidak dapat menolong orang itu. Tetapi ketika kita bertemu dengan seseorang yang dalam keadaan susah, mungkin tindakan yang paling baik adalah membantu orang tersebut, menolong orang tersebut, agar orang tersebut dapat keluar dari penderitaannya, dapat terbebas dari penderitaannya. Dengan begitu, kita akan membuat orang lebih lagi mengenal Kristus dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tanpa banyak bicara, tanpa banyak kata-kata, ketika orang melihat apa yang kita lakukan, orang akan melihat Kristus di situ dan orang akan lebih yakin dan percaya kepada Kristus. Berikutnya adalah kuasa Yesus yang menyembuhkan Eneas. Bapak Ibu Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang dikasihi Tuhan, walaupun atau seandainya kita bisa berbuat baik, bahkan misalnya kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti mujizat yang dilakukan oleh Rasul Petrus, kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan itu bukan dari kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tidak. Tetapi semua yang kita lakukan itu karena Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan yang baik, untuk kita dapat menolong orang lain. Sehingga dengan begitu, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu semua karena kekuatan daripada Tuhan, maka kita akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan tetap bersyukur atas segala sesuatu baik yang kita terima maupun yang kita lakukan kepada orang lain. Bapak Ibu Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang
Tuhan Yesus kasihi dan juga saya kasihi. Jadi renungan kita pada saat ini mau mengajak kita semua agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pelayanan kita memberkati. Artinya tadi kita sudah sama-sama melihat atau mendengarkan firman Tuhan ini, dan kita sama-sama merenungkan bahwa ketika kita berjumpa dengan orang lain, siapapun orang tersebut, itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi itu adalah atas rencana Tuhan. Jadi marilah kita melakukan, ketika kita berjumpa dengan orang lain, pakailah waktu itu dengan sebaik mungkin. Berbuat baiklah, dan dengan begitu maka ketika kita melakukan sesuatu yang baik, menolong orang, maka di situ kuasa Tuhan bekerja, dan kita percaya bahwa ketika orang lain melihat kita, maka orang lain juga akan mau seperti kita, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya renungan pada saat ini boleh menjadikan kekuatan bagi Bapak, Ibu, kaum persekutuan lanjut usia, dan kiranya setiap hari Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu untuk dapat melakukan menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan kami, boleh memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh membuat kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan. Berikanlah kami kesempatan Tuhan untuk dapat menjadi penolong bagi orang lain dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa untuk segala kegiatan yang kami lakukan hari lepas hari. Secara khusus, mau berdoa untuk Bapak Ibu persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka. Biarlah di tengah-tengah kondisi saat ini, pandemi yang masih ada, Tuhan tetap menjaga dan melindungi orang-orang tua kami ini di dalam kehidupan mereka. Berikanlah damai sejahtera-Mu, berikanlah sukacita-Mu kepada mereka. Berikanlah pengharapan tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Walaupun dalam kondisi yang lemah, walaupun dalam badan yang sedang sakit,
Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan iman dan pengharapan, agar orang-orang tua kekasih kami ini boleh tetap menjalani kehidupannya dengan penuh pengharapan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati sanak keluarga, anak, cucu yang bersama-sama dengan para orang tua kami ini. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan, kegembiraan di dalam merawat orang-orang tua kekasih kami yang ada di jemaat ini. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit, yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Ibu C.D. Julia Hutagalung, Ibu Suri Pati, Bapak Kasdimar Gultom, Ibu Linaria S. Gultom, Ibu Suhartanti Murteco, Ibu Mariana Latuhamalo, Bapak Juana Barus, Ibu Mari Luhulima, Bapak Patiasina, Ibu Tombeng, dan kami juga berdoa untuk semua orang tua kami di jemaat kami yang sedang sakit, yang tidak kami sebutkan pada saat ini namanya. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah mereka semua, agar melalui para dokter, melalui obat-obatan, makanan, minuman, semuanya itu boleh menjadikan kesembuhan dan kekuatan bagi kekasih-kekasih kami, para orang tua yang ada di jemaat kami. Biarlah jamahan Tuhan tetap memberikan kekuatan dan semangat bagi orang-orang tua kami yang ada di jemaat kami. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pengurus pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia. Engkau kiranya memberkati para pengurus PKLU, berikan kesehatan, kekuatan, berikan sukacita untuk dapat terus melayani. Biarlah Tuhan memberkati setiap pengurus dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dan biarlah layanan yang dilakukan itu boleh menjadi berkat bagi jemaat dan khususnya bagi semua kaum lanjut usia yang ada di GPIB Marturia DKI Jakarta. Berkati semua anggota PKLU di mana saja mereka berada, Tuhan. Sertai mereka dan lindungi mereka. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan di gereja kami. Kiranya Engkau tetap memberkati agar pelayanan boleh berjalan dengan baik. Engkau memberkati juga Bapak Pendeta Rocky Samuel Karinda yang menjadi ketua majelis di tempat ini. Berikan kesehatan dan kekuatan kepadanya, hikmat, kebijaksanaan untuk dapat melayani jemaat ini dengan baik dan juga menjadi berkat bagi jemaat ini. Kami berdoa untuk pendeta dan Ibu Marlen serta keluarga. Tuhan berkati, biarlah semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semua dalam kendali Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin, Kabinet Menteri yang ada, Engkau berkati. TNI dan Polri yang menjaga keamanan, Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Engkau berkati juga agar gereja boleh tetap menjadi terang dan juga garam di tengah-tengah dunia ini. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan agar mereka tetap diberikan kekuatan untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang masih ada di dalam dunia ini dan khususnya yang ada di Indonesia, kiranya Engkau juga menolong
setiap usaha yang dilakukan, vaksin yang sudah ada, Tuhan berkati, agar itu juga boleh menjadi berkat bagi semua orang, kembali boleh sehat dan boleh terlindungi. Kau juga memberkati para tim medis, Satgas, mereka yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini, Tuhan berkati. Biarlah dengan semuanya ini COVID boleh berlalu dan kami boleh kembali menikmati hari-hari dengan penuh keceriaan. Kami berdoa untuk mereka yang terkena COVID-19, Tuhan juga berkati agar mereka diberikan kesembuhan. Kami juga teringat untuk mereka yang terkena bencana alam, baik itu banjir bandang, longsor, gempa bumi yang terjadi di belahan bumi Indonesia ini. Kiranya Engkau menolong mereka, mengasihani mereka, dan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka semua. Ya Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di saat ini hanya kepadamu. Tolonglah kami, tetap sertai kami, dan tetap berikanlah kami kekuatan kemampuan untuk dapat melakukan hal yang baik, menolong orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang berada di rumah, khususnya Jemaat PKU, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya yang terambil dari kitab Markus pasal 12 ayat 43 sampai 44 yang menyatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, khususnya Jemaat PKU, kita tadi telah memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga,
Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya berkat ini membawa sukacita dan damai bagi kami yang memberikan. Sempurnakan dan urapi tangan-tangan yang memberinya dengan sukacita. Pakai juga bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini mengikuti kebaktian, agar mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak berkekurangan tetapi berkelimpahan. Sempurnakanlah persembahan ini agar persembahan ini membawa berkat juga bagi gereja dan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih dalam Kristus, khususnya jemaat PKLU, sebelum kita mendengarkan warta singkat, marilah kita menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 193, ayatnya yang 93. Kita akan membacakan sebanyak 2 kali dan kita mulai bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-citamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Ulangi lagi, Mazmur pasal 119 ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-citamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Terima kasih. Majelis dan warga Jemaat GPIB Jemaat Maturia DKI Jakarta, khususnya Jemaat PKLU, mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Nona Penatua Ita Muskita yang telah melayani ibadah PKLU pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Nona Ita Muskita dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat. Diingatkan kembali kepada presbiter, sidang majelis jemaat triwulan 4 Januari-Maret 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu Persekutuan kaum lanjut usia yang Tuhan Yesus kasihi, kita sampai pada akhir ibadah. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 338 bait 1 dan 4. Bapak Ibu kaum lanjut usia yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di saat ini. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu dan Engkau memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dan arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta
terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, persekutuan kaum lanjut usia, dan kita semua. Amin.